Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita selalu mendapatkan anugerah, mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah sholat maupun ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, serta ibadah-ibadah lain yang tentunya akan memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin hadirat pemirsa Sempat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, siswa siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore ini, sambil kita menunggu saat berbuka puasa, Bapak akan menyampaikan beberapa informasi, beberapa kajian yang tentunya insya Allah akan bermanfaat bagi diri Bapak sendiri maupun bagi orang lain, termasuk kalian semua. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah tema, ikhlas dalam melaksanakan kehidupan. Ikhlas dalam melaksanakan kehidupan adalah suatu modal utama, suatu hal yang penting bagi kita semua, karena tanpa keikhlasan kehidupan ini terasa hambar, kehidupan ini terasa tidak memiliki makna, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dan keberkahan. Oleh karena itu, anak-anakku semua serta pemirsa Sempat TV yang berbahagia, marilah kita mencoba untuk memahami secara benar apa itu ikhlas. Ikhlas menurut agama Islam, ikhlas menurut bahasa artinya kerelaan. Kerelaan yang diwujudkan dalam niat, dalam pikiran, dalam perbuatan yang ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa harapan dari apa yang diniatkan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dikerjakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ikhlas adalah sebuah sikap moral, sehingga keikhlasan itu merupakan modal awal ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita akan berbuat sesuatu.
Sehingga karena pentingnya ikhlas, maka dalam Islam, di dalam Quran, di dalam Sunnah banyak disebutkan perintah untuk memberikan pedoman bagaimana cara berperilaku ikhlas, baik itu kedudukan dan keutamaan. Seperti yang disampaikan dalam Quran Al-Bayyinah ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma uminu illa liya'budullaha mukhlisina lahutina hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kata kuncinya adalah memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi perilaku ikhlas itu adalah merupakan kemurnian hati, kemurnian pikiran, kemurnian perbuatan yang semata-mata ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ikhlas punya antonim, atau dalam bahasa Indonesia namanya lawan kata, yang harus kita bedakan sehingga kita mampu membedakan mana keikhlasan, mana itu bukan. Apa itu? Lawan kata ikhlas adalah riya. Riya itu adalah perbuatan atau niat, pikiran, perilaku yang tidak didasarkan hanya untuk Allah, tapi hanya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan penilaian dari orang lain, yang tujuannya mereka ingin membanggakan dirinya. Nah, inilah bedanya keikhlasan dan riya. Oleh karena itu, mari kita bisa memilih. Kalau kita ingin melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita adalah keikhlasan atau kerelaan. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya sebuah amal. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niat, kemudian ditambah dengan pikiran. Pikiran ini akan mengolah strategi apa yang dilakukan, setelah itu perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar kehidupan ini mendapatkan kemuliaan adalah niat yang di dalam hati kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas. Semua kehidupan, semua dalam perilaku kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri-ciri orang ikhlas, ciri-ciri sebuah keikhlasan itu adalah yang pertama, sabar. Orang ikhlas itu mesti sabar. Dia konsisten atau istiqomah. Yang ketiga, pemberani. Orang ikhlas itu pemberani, tidak pernah takut. Tidak pernah takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang-orang yang berperilaku ikhlas berikutnya adalah mereka tenang hatinya.
mereka merasa nyaman dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, baik itu menyenangkan atau menyedihkan. Itulah sebuah keikhlasan. Dan ciri yang lain yang mungkin juga bisa kita temukan bagi yang orang terbiasa bersikap ikhlas, mereka tidak akan pernah berhitung untung dan rugi kepada sesama manusia, karena baginya apa yang dia berikan, apa yang dia terima, itu dasarnya adalah kerelaan, karena semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya kata ikhlas itu mudah diucapkan, teorinya semacam yang kami uraikan tadi, tetapi seringkali sulit atau sukar sekali untuk melaksanakan atau mengamalkannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk belajar mulai sekarang, mulai dini, mulai kecil, sampai kapanpun belajar tidak akan pernah selesai. Belajar tentang ilmu ikhlas, belajar tentang ilmu kerelaan hati yang didasarkan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dasar dari ikhlas itu adalah kesucian hati. Kesucian hati semata-mata hanya ingin mengharapkan pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan, baik dalam perilaku kehidupan pribadi maupun berkeluarga, termasuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak memamerkan kepada orang lain. Misalnya, siswa SMP 4 menolong seseorang di jalan yang memang membutuhkan pertolongan. Dia meskipun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang tetap melakukan itu tanpa harus mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuannya orang yang ditolong itu dapat mendapatkan kemudahan dan kelancaran sehingga tidak merasa menderita. Ikhlas dalam beramal, kita seringkali berhitung-hitung. Contoh, kalau ada yang di masjid ketika sholat Jumat atau ketika kita melaksanakan sholat fardu, kita kadang-kadang hanya punya uang, ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000. Seringkali kita berhitung-hitung, yang kita masukkan ke kotak itu hanya yang 1.000. Itu pun kadang-kadang kita sudah berhitung iman-iman. Nah, kata iman-iman ini adalah salah satu bentuk kita kurang ikhlas. Oleh karena itu, mari kita niatkan kalau kita mau beramal, ya apa yang kita miliki dan itu kita ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim, saya beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap ikhlas yang lain sebagai satu contoh perilaku, mereka selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Artinya selalu memperhitungkan segala sesuatu. Yang berikutnya, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, dan kepada siapa kita memberi. Jadi keikhlasan itu kita implementasikan, kita wujudkan kepada siapapun mereka yang membutuhkan.
tanpa pamrih, sehingga amalan kita ini menjadi amalan yang memberikan keberkahan. Yang terakhir yang perlu diingat, keikhlasan itu tidak perlu diungkit-ungkit atau tidak perlu dicerita-ceritakan. Apa yang telah kita berikan kebaikan pada orang lain cukup untuk diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Inilah bagaimana ciri-ciri dan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga anak-anakku sekalian, peserta didik SMP Negeri 4 Sukoharjo, dapat mengambil hikmah dari sedikit penjelasan yang Bapak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berlaku ikhlas dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada benarnya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika ada kekurangan, saya yakin kekurangan itu berasal dari saya pribadi dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.